Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdullah, NIM 2523260032 kelas 1B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi PowerPoint saya yang berjudul dakwah Islam. Nah, yang pertama itu ada pengertian dakwah. Nah, dakwah adalah seruan, ajakan atau usaha untuk menyampaikan ajaran Islam kepada individu maupun masyarakat dakwah. Dakwah tidak hanya berarti berceramah di depan banyak orang, tetapi juga merupakan proses berkelanjutan untuk membimbing manusia agar memilih jalan kebenaran dan kebaikan. Intinya itu dakwah bertujuan untuk yang pertama mengingatkan manusia akan ajaran Islam, yang kedua mengajak kebaikan kepada manusia, yang ketiga menjauhkan dari kemungkaran, yang keempat itu membantu manusia menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, esensi atau inti dakwah. Nah, materi ini menegaskan bahwa dakwah adalah usaha yang bersifat kontinu atau berkelanjutan. Artinya itu dakwah bukan hanya sekaligus dilakukan, melainkan harus terus-menerus. Nah, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah juga dilakukan dengan berbagai cara seperti perkataan atau ceramah atau nasihat. Kedua itu perbuatan, contoh perilaku baik, tulisan atau seperti artikel atau buku. Terus yang kedua itu ada pilar-pilar dakwah. Nah, materi ini menjelaskan dakwah memiliki beberapa pilar utama yang menjadikan dasar agar dakwah dapat berjalan dengan baik, efektif, dan sesuai dengan tujuan. Nah, tanpa pilar-pilar ini, dakwah tidak akan berkelanjutan dengan kokoh dan terarah. Nah, berikut penjelasan dari masing-masing pilar. Nah, yang pertama itu ada materi dakwah. Nah, materi dakwah adalah isi atau pesan yang disampaikan kepada orang lain. Sumber materi dakwah yang utama seperti Al-Quran sebagai wahyu Allah, terus ada As-Sunnah atau hadis sebagai teladan Rasulullah. Nah, materi dakwah harus mengandung ajaran Islam seperti akidah, syariah, akhlak, dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Terus kedua ada dai untuk menyampaikan dakwah. Nah, dai adalah orang atau kelompok yang menyampaikan dakwah. Seorang dai idealnya memiliki ilmu yang memadai agar tidak salah dalam menyampaikan ajaran. Terus ada akhlak yang mulia sehingga menjadi teladan bagi orang lain. Terus yang ketiga itu kemampuan berkomunikasi yang baik karena dakwah membutuhkan cara penyampaian yang jelas dan menyentuh hati. Tanpa dai yang berkualitas, dakwah sulit diterima dengan baik. Ketiga itu ada madu atau objek dakwah. Nah, madu adalah orang atau masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Mereka memiliki pertama latar belakang yang berbeda-beda, kedua karakteristik yang tidak sama, ketiga itu tingkat pengetahuan dan kebutuhan yang beragam. Nah, karena itu dai harus memiliki kondisi madu supaya dakwah lebih tepat sasaran dan tidak menyinggung atau merugikan orang lain. Keempat itu ada metode dakwah. Nah, metode dakwah adalah cara atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan dakwah. Contohnya dakwah bil-ilsan atau seperti ceramah dan nasihat. Terus kedua dakwah bil-hal seperti contoh perbuatan akhlak yang baik. Ketiga dakwali itu melalui media sosial, tulisan, dialog, dan lainnya. Dan selanjutnya itu ada metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, materi ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam berdakwah. Cara-cara beliau menyampaikan ajaran Islam itu sangat relevan, lembut, dan penuh hikmat sehingga mampu menyentuh hati banyak orang. Nah, ada 3 metode utama beliau gunakan. Yang pertama itu bil hikmah. Nah, bil hikmah atau kebijaksanaan. Bil hikmah berarti menyampaikan dakwah dengan cara yang bijak, lembut, dan tepat sasaran. Penjelasan itu Rasulullah tidak memaksa tetapi menggunakan kata-kata yang halus. Cara penyampaian yang disesuaikan dengan kondisi orang yang diajak bicara. Kemudian beliau memperhatikan situasi, karakter, dan kesiapan makdu atau pendengar. Contoh penerapan bil hikmah ini ada 2. Yang pertama itu menasihati sahabat dengan bahasa yang sopan, menyampaikan ajaran dengan contoh nyata seperti perilaku dan akhlak. Terus yang kedua itu ada muizi hazanah atau nasihat yang baik.
Nah, ini adalah metode memberikan nasihat yang menyentuh hati. Penjelasan itu Rasulullah menasehati dengan penuh kasih sayang. Kata-kata beliau menenangkan bukan menyakiti. Terus menggunakan cerita atau perbuatan dan pengingatan agar orang mudah memahami. Nah, contoh penerapan muizah ke sana itu menasehati eh, sahabat yang berbuat salah tanpa merendahkan. Terus mengajarkan akhlak dengan lembut dan motivasi positif. Kemudian yang ketiga itu ada mujadzalah bilatal hiyah hasan atau diskusi atau debat terbaik. Nah, metode ini digunakan untuk berdialog atau berdebat dengan orang yang berbeda pendapat. Penjelasannya itu, diskusi dilakukan dengan santun, sopan, dan menghormati lawan bicara. Terus argumen yang digunakan kuat dan logis, tidak menghina dan tidak memaki dan tidak juga emosi. Terus fokus pada mencari kebenaran bukan memenangkan debat. Contohnya itu Rasulullah berdialog dengan para pemuka Quraisy dengan sopan. Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan orang non-muslim dengan logis dan hormat. Selanjutnya itu ada dakwah di era modern dan tantangan dan peluangnya. Nah, materi presentasi ini membahas tantangan dakwah atau penyebaran ajaran Islam di era modern yang memaparkan baik tantangan maupun peluang yang muncul seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, adapun beberapa tantangan. Tantangannya itu di era modern menghadirkan tantangan baru lagi pelaksanaan dakwah, diantaranya yang pertama itu penyebaran informasi yang cepat. Nah, kemudahan dan kecepatan arus informasi bisa menyebabkan penyebaran isu-isu negatif, berita palsu atau hoax, atau pemahaman yang keliru tentang Islam menjadi lebih cepat. Kemudian munculnya ideologi baru. Nah, perkembangan pemikiran dan ideologi non-Islam atau yang bertentangan dengan prinsip Islam semakin mudah diakses dan berpotensi memengaruhi keyakinan umat. Nah, ketiga itu perubahan gaya hidup. Nah, perubahan sosial dan gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan sekuler dapat menjauhkan individu dari nilai-nilai agama. Terus adapun peluangnya. Nah, peluang di sisi lain, era modern juga membuka peluang besar untuk dakwah, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Yang pertama itu penyebaran pesan kebaikan ke seluruh dunia. Teknologi menjadi sarana yang efektif untuk penyebaran pesan-pesan Islam dan nilai-nilai kebaikan melintas batas geografis. Nah, terus ada menjauhkan audiens yang lebih luas. Penggunaan platform digital memungkinkan para dai atau pendakwah untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit diakses, termasuk generasi muda dan pengguna media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, dan banyak lainnya. Kemudian sarana yang efektif. Nah, media sosial platform video seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, dan aplikasi Islam disebutkan sebagai sarana yang sangat efektif dalam menyampaikan konten dakwah secara menarik dan interaktif. Nah, yang selanjutnya itu materi tentang seni berdakwah untuk menarik hati dengan nikmat mauhizah hasanah. Nah, materi ini membahas 3 prinsip utama dan esensial dalam berdakwah agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, menyentuh hati, dan sesuai dengan tuntutan Islam, yaitu dengan hikmat atau kebijaksanaan dan mauizah hasanah atau nasihat yang baik. 3 prinsip tersebut adalah yang pertama itu komunikasi efektif. Itu cara penyampaian pesan. Nah, penjelasannya itu dakwah harus menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh audiens yang dituju. Pesan yang disampaikan juga harus relevan dan dengan kondisi dan isu yang dihadapi pendengar, serta disajikan secara menarik agar tidak membosankan dan pesannya dapat melekat. Nah, kemudian yang kedua itu ada empati dan pemahaman. Nah, itu untuk mengenal audiens atau madu. Penjelasannya itu, seseorang pendakwah harus memiliki empati
dan berupaya memahami latar belakang seperti pendidikan, sosial, ekonomi, serta kebutuhan audiens. Dengan pemahaman ini, pesan dakwah dapat disampaikan secara tepat sasaran dan isinya benar-benar relevan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh penerima dakwah. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada keteladanan. Nah, penjelasannya itu ini adalah prinsip yang paling kuat. Dakwah tidak hanya tentang kata-kata tetapi juga tentang perbuatan. Pendakwah harus menjadi contoh nyata dari ajaran Islam. Betul, seperti memiliki akhlak mulia. Dalam kehidupan sehari-hari, keteladanan menunjukkan bahwa ajaran Islam bisa dipraktikkan dan menghasilkan kehidupan yang lebih. Nah, selanjutnya itu ada peran generasi muda dalam dakwah kontemporer. Nah, materi ini menyoroti bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk menyampaikan agen penting dalam penyebaran ajaran Islam seperti dakwah. Nah, di era digital, kreativitas dan penguasaan teknologi mereka menjadi kunci untuk menjalankan dakwah dengan cara yang relevan dan kekinian. Berikut ada 3 peran utama yang mereka miliki. Yang pertama itu membuat konten Islami. Nah, generasi muda didorong untuk memanfaatkan keterampilan digital mereka untuk membuat materi dakwah yang menarik. Seperti satu video. Nah, membuat video pendek atau film pini atau juga vlog yang menyampaikan pesan-pesan moral dan Islami secara visual dan mudah dicerna. Kemudian itu ada podcast. Nah, membuat rekaman audio yang membahas topik-topik agama, motivasi atau fikih yang relevan bagi pendengar muda. Kemudian itu ada desain grafis. Nah, menciptakan poster, infografis atau meme edukatif yang menarik dan mudah dibagikan di media sosial. Yang kedua itu mengadakan diskusi online. Nah, generasi muda dapat memanfaatkan platform digital untuk memfasilitasi pembelajaran dan interaksi. Nah, webinar atau kajian daring mengadakan sesi belajar diskusi atau tanya jawab agama secara live melalui platform digital seperti Zoom, YouTube, Live, Instagram, dan live lainnya. Nah, kemudian ada integratif dan mudah diakses. Format online ini memudahkan partisipasi siapa saja dari mana saja dan membuatnya lebih interaktif dibandingkan ceramah konvensional. Yang ketiga itu berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, dakwah kontemporer juga memerlukan aksi nyata di luar dunia maya. Nah, aksi nyata dan kepedulian generasi muda dapat menunjukkan keindahan Islam dengan terlibat langsung dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Contohnya itu menjadi relevan menggalang dana untuk bencana atau melalui kegiatan lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai kepedulian dalam Islam. Nah, selanjutnya itu materi tentang kisah inspiratif para pendakwah dan motivasi tanpa henti. Nah, yang pertama itu dunia penuh inspirasi. Dunia dipenuhi dengan kisah-kisah luar biasa dari para pendaki atau dai yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk menyampaikan ajaran Islam. Kedua itu ketangguhan. Nah, para pendakwah ini menghadapi berbagai rintangan dalam perjalanan mereka, namun semangat dan keikhlasan mereka tak pernah padam. Hal ini mencontohkan bahwa kesulitan adalah bagian dari dakwah dan semangat harus dijaga. Yang ketiga, warisan berharga. Nah, warisan berharga dari generasi ke generasi para pendakwah terus menginspirasi umat. Nah, mereka juga memberikan inspirasi melalui 3 pilar utama. Yang pertama itu ilmu, kedalaman pengetahuan agama yang mereka miliki. Kedua itu ada akhlak, seperti perilaku dan moralitas yang mulia dan menjadi teladan. Yang ketiga itu semangat juang. Nah, semangat juang yang tak terkoyakkan, ketekunan, kesabaran, dan keikhlasan mereka dalam menyampaikan kebenaran tanpa mengharapkan balasan duniawi. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang ayo berdakwah, kontribusi kecil, dan dampak besar. Nah, materi ini adalah ajakan praktis dan inklusif bagi setiap muslim untuk berpartisipasi dalam dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam, menegaskan bahwa setiap tindakan baik dan perkataan bijak adalah bentuk dakwah. Adapun 4 pilar kontribusi dakwah.
Yang pertama itu pelajari ilmu. Yang pertama fokus untuk memperkuat landasan diri. Yang kedua penjelasan. Kontribusi yang paling penting adalah membekali diri dengan pengetahuan agama yang benar. Tanpa ilmu yang salah, sulit untuk berdakwah dengan hikmah atau bijaksana dan menjaga penyebaran pemahaman yang berlaku. Kemudian kedua itu berbagi kebaikan, seperti fokus untuk penyampaian pesan. Nah, penjelasan setelah memiliki ilmu dakwah dilakukan dengan menyampaikan ajaran Islam dengan akhlak mulia. Ini sejalan dengan prinsip mauizah hasanah atau nasihat yang baik dan keteladanan kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang santun dan etis. Ketiga itu ada ajak lingkungan. Fokus terhadap lingkungan terdekat. Nah, penjelasannya itu perluasan dakwah dimulai dari lingkungan sosial terdekat. Ini adalah upaya untuk mengajak keluarga dan teman-teman ke jalan kebaikan secara bertahap dan penuh kasih sayang. Keempat itu manfaatkan teknologi. Nah, fokus jangkauan luas. Nah, penjelasan itu memanfaatkan alat di era modern untuk menyebarkan pesan positif melalui media digital. Nah, kontribusi ini mencakup membuat berbagai dan mendukung konten-konten Islami yang mendidik dan inspiratif secara online. Nah, selanjutnya itu ada dakwah untuk semesta. Pertama, slide ini mengutip ayat dari Al-Quran, yaitu, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengajarkan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang yang menyerah kepada Allah. Makna dari ayat ini menegaskan bahwa tidak ada perkataan yang lebih mulia dan baik selain perkataan dari orang yang satu menyeru kepada Allah, berdakwah, yaitu mengajarkan orang lain kembali dan taat kepada Allah. Kedua, mengajarkan amal yang soleh. Nah, prakteknya dibuktikan dengan perbuatan sejalan dengan prinsip keteladanan yang dijelaskan sebelumnya. Ketiga, menyerahkan diri. Muslim atau mukmin sejati mengakui keislamannya secara total, menunjukkan keikhlasan dan berdakwah. Nah, itu surat dari Quran surat Fussilat ayat 3. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.